Nah, baik, karena Bang Fahmi sudah bergabung. Bang Fahmi, silakan Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang saya ikuti, nampak kita bersepakat bahwa kita tidak sehebat masa lalu. Alasannya sederhana menurut saya, karena masyarakat kita di luar Minangkabau telah bergerak maju dengan cepat. Jadi ketika kita dianggap hebat, masyarakat di sekitar kita, masyarakat Indonesia, kurang maju dibanding dengan masyarakat kita. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu khawatir akan ketidakmajuan kita dan kemajuan masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang kita sepakati adalah keluarga menjadi kunci yang penting sekali bagi peningkatan pendidikan anak-anak kita, anak keponakan kita. Di keluargalah sebenarnya ditanamkan pendidikan utama, yaitu akhlak dan agama. Tapi sayangnya banyak terjadi kemunduran-kemunduran di dalam ikatan keluarga kita. Jadi kalau kita ingin membangun pendidikan anak keponakan kita yang baik, maka harus kita bangun ikatan keluarga atau tata keluarga yang lebih baik dan yang lebih unggul. Mengingat telah terjadi berbagai perubahan di sekitar kita. Perubahan-perubahan terjadi luar biasa. Perubahan yang berdasarkan teknologi, perubahan yang berdasarkan ikatan masyarakat atau jaringan masyarakat yang menyebabkan kita harus mengantisipasinya. Jadi, apa perubahan pendidikan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu? Menurut saya, sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh tadi, perubahan pendidikan yang harus kita lakukan di masyarakat kita adalah pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship jangan diartikan secara sempit bahwa dia harus menjadi pedagang. Dia harus menjadi pengusaha. Entrepreneurship mengandung pengertian yang luas, akan dibutuhkannya seperangkat kemampuan agar seseorang itu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak keponakan kita. Jadi menurut saya dari apa yang dikemukakan oleh teman-teman tadi, masalah pendidikan, masalah keluarga, jadi menurut saya kunci pokok dari peningkatan pendidikan atau penyesuaian pendidikan dengan perkembangan masyarakat ada di tengah-tengah keluarga. Jadi mari kita bangun bangunan keluarga kita sekokoh mungkin. Kemudian mari kita sambungkan apa yang dimiliki oleh anak-anak itu dari rumah ke jenjang pendidikan kemanapun mereka kehendaki. Masalah pembiayaan itu memang sudah menjadi aksioma di dalam pendidikan. Pendidikan itu adalah satu katakanlah pekerjaan yang mahal. Jadi memang untuk menempuh pendidikan formal dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Maka itu perlu ada jenjang pendidikan lainnya yang memungkinkan siapapun bisa masuk tanpa memikirkan biaya yang tinggi. Jadi menurut saya vocational training itu adalah salah satu jawaban untuk mengantisipasi masalah pembiayaan. Jadi jangan selalu terpikir kalau pendidikan itu kita harus masuk jenjang perguruan tinggi. Banyak sekali pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat dunia yang didukung oleh pendidikan kejuruan, vocational training. Jadi vocational training bagi masyarakat kita itu adalah sesuatu yang patut kita kembangkan. Dan basisnya adalah entrepreneurship. Jadi Prof. Fasli dari saya cukup sekian dahulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.